Orang yang ulul albab itu benar-benar berzikir mengingat Allah itu apa? Di setiap waktu dan keadaannya. Bagaimanapun keadaannya, senang susah, baik terjaga ataupun sedang tidak terjaga. Bangun tidur sudah sepatutnya kita apa? Berzikir. Dalam konteks apa? Kita mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus itu adalah bentuk rasa syukur kita, bahwa ketika kita dibangunkan dari tidur kita, sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Berarti masih mengizinkan kita untuk memperbaiki kualitas ibadah kita, masih mengizinkan kita apa? Untuk terus beramal soleh. Zikir tadi dia akan diampuni. Nah, jadi ketika tadi kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga sampai detik ini kita masih bisa menghambakan diri kita kepadanya Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kita dalam menjalankan kehidupan dunia yang fana ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama memulai mudarosah kajian terhadap satu turath dalam khazanah Islam, salah satu kitab yang sudah sangat populer sekali mungkin di antara kita, yaitu kitab Hisnul Muslim min Adzkaril Kitab wa Sunnah, karangan Asy-Syaikh Sa'id bin Ali Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 1440 Hijriyah atau bertepatan tanggal 1 Oktober tahun 2018 lalu, di mana Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala menamai kitabnya ini dengan Hisnul Muslim, yang secara terjemah harfiahnya Hisnun itu artinya pelindung, artinya benteng, bentengnya seorang muslim. Artinya apa-apa dari zikir yang disebutkan oleh beliau, yang beliau nukil baik dari Al-Quran ataupun sunnah di kitab beliau Hisnul Muslim ini, ya beliau secara tegas dengan menamai kitabnya tidak dengan Hisnul Muslim, beliau pikir mengatakan bahwa ya zikir-zikir itu yang kalau dapat dilazimi oleh seorang muslim itu akan menjadi tameng, akan menjadi benteng bagi diri seorang muslim tersebut yang melazimi zikir-zikir tadi. Insya Allah sebelum kita masuk ke doa zikir yang pertama yang akan beliau sebutkan, beliau akan menyebutkan zikir-zikir, doa-doa dari sejak nanti bangun tidur sampai tidur lagi Bapak Ibu. Nah, beliau akan mulai dengan zikir dan doa ketika bangun tidur, yang nanti beliau akan sebutkan ada 4 zikir ya. Tapi sebelumnya
Yang nanti kita juga insya Allah akan pakai panduan kitab syarah nggih. Itu syarahnya Syekh Majdi Ibnu Abdul Wahab hafizahullah taala, yang ini syarahnya juga langsung ditashih oleh pengarang kitab Hisnul Muslim sendiri, yaitu Syekh Said bin Ali Qahtani. Jadi insya Allah kita akan mencoba mentadaburi makna-makna dari zikir-zikir yang disebutkan oleh Syekh Said bin Ali Qahtani ini dengan tadi ya penjelasan dari Syekh Al-Majdi, Syekh Majdi bin Abdul Wahab. Sembari nanti mungkin ya sedikit banyaknya ya kalau akan mengembangkan ya, sehingga mungkin kita lebih banyak mengambil faidah dari setiap zikir yang nanti tersebutkan dalam kitab Hisnul Muslim ini. Tapi sebelum kita masuk kepada penjelasan tadabbur zikir yang pertama dari 4 zikir ketika bangun tidur, saya ingin sedikit menyampaikan tentang manfaat daripada ibadah zikir itu sendiri, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibadah zikir ini ibadah yang agung, ibadah yang mulia, banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh oleh seorang muslim ketika dia dapat melazimi hari-harinya dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 di antaranya Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan di awal pertemuan kita ini ya, dalam mengkaji kitab Hisnul Muslim ini, semoga menjadi penggugah kita agar ya setiap kali nanti kita mempelajari, mentadaburi ya makna-makna dari setiap zikir yang tersebutkan dalam kitab Hisnul Muslim ini juga nanti dilanjutkan dalam bentuk praktek dalam harian. Ya, karena memang keutamaan zikir, keajaibannya luar biasa banyak sekali, dan saya ingin menyampaikan 2 di antaranya. Jadi yang pertama nih Bapak Ibu, ibadah zikir ini menjadi satu kriteria, satu sifat ulul albab yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Ali Imran ayat 190, dilanjutkan nanti dengan ayat 191-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Siapa mereka ulul albab yang Allah Subhanahu wa taala ingin maksudkan? Jadi kata Allah, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan juga siang, itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa difahami oleh hamba-hambanya yang disebut sebagai ulul albab. Siapa ulul albab? Allah jelaskan di lanjutan ayatnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nanti ada lanjutan ayatnya, wa yatafakkarun. Tapi di sini syahidnya. Jadi kata Allah ketika menjelaskan siapa hambanya yang disebut sebagai ulul albab, mereka yang punya pikiran cemerlang, punya perasaan yang peka, hati yang lembut. Ini hamba Allah yang bagaimana? Allah menjelaskan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi mereka itu yang senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, ataupun dalam kondisi apa? Berbaring. Ini satu ilustrasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang yang ulul albab itu benar-benar berzikir mengingat Allah itu apa? Di setiap waktu dan keadaannya. Bagaimanapun keadaannya, senang susah, baik terjaga ataupun sedang tidak terjaga, ya mungkin tidak terjaga ketika baring-baring, berjaga itu ketika berdiri, duduk, tidak terjaga sekalipun ketika baring, itu seorang yang ulul albab ya mengingat selalu Allah Subhanahu wa taala. Ya di mana nanti ketika seorang muslim Bapak Ibu ketika ingin mencapai derajat ulul albab, berarti ya senantiasa dalam keadaan apapun berzikir, membasahi lisannya dengan apa? Berzikir, melafalkan zikir, mengingat kebesaran Allah, mengingat kemaha kasihan Allah, bagaimana Allah sangat maha kasih kepadanya.
banyak dosa tapi masih diberikan apa? Banyak nikmat pula. Artinya kita senantiasa harus kemudian membasahi lisan kita dengan melafalkan zikir, sembari ya kita selalu mengingat akan apa? Kebesaran dan kemahakasihan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika itu kita sudah lazimi, zikir itu senantiasa akan menjadi dua nggih Bapak Ibu. Akan menjadi dua hal. Kalau kita bisa menjadi seorang yang ulul albab tadi, yang kriterianya kata Allah mengingat Allah dalam kondisi apapun, qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, maka senantiasa zikir itu akan menjadi dua hal. Yang pertama, zikir itu akan menjadi sumber kehidupan Bapak Ibu. Zikir itu akan menjadi sumber kehidupan. Itu sebagaimana yang diumpamakan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Beliau mengatakan, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Dikata baginda Nabi sangat jelas sekali apa yang beliau sampaikan. Perumpamaan orang yang ingat Allah sama yang enggak ingat Allah, artinya senantiasa selalu membasahi lisannya apa? Dengan zikir, sembari ketika dia melafalkan itu hatinya juga apa? Tergugah mengingat kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan orang yang seperti itu dengan yang tidak seperti itu ibarat ya orang yang hidup dan juga orang yang mati. Jadi orang yang enggak berzikir, ya jarang ingat Allah itu diibaratkan oleh Rasulullah apa? Sebagai seorang yang mati. Nah, sehingga zikir itu berarti bisa kita pahami apa? Sebagai sumber kehidupan. Jadi memang ya di antara banyak sumber kehidupan yang kita butuhkan itu ya salah satunya adalah apa? Zikir. Agar ya tadi pikiran kita hidup akan menjadi cemerlang, perasaan kita peka, ya hati kita lembut. Itu karena apa? Karena tadi dihidupkan selalu dengan apa? Berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kalau seorang sudah menjadi ulul albab, zikir-zikir yang dia lafalkan dalam konteks mengingat kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala tadi, itu pertama akan menjadi sumber kehidupan. Hatinya akan selalu hidup, pikirannya akan selalu cemerlang itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, zikir itu kalau sudah didawamkan qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, dia juga akan menjadi sumber ketenangan. Jadi hati sudah hidup dan selalu tentram dalam kondisi apapun. Hal tersebut sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kita, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sungguh dengan mengingat Allah hati itu akan menjadi tentram. Nah, jadi ini manfaat yang pertama. Jadi kalau kita melazimi ibadah zikir ini, kita akan bisa mencapai status ulul albab tadi. Hamba Allah yang pikirannya cemerlang, perasaannya selalu peka dengan kondisi sekitar, kemudian hatinya lembut. Yang itu dengan mendawamkan apa nggih Bapak Ibu? Zikir tadi. Dan kalau sudah terdawamkan, ada dua manfaat yang lain yang bisa kita peroleh. Hati kita akan selalu hidup, ya, pikiran kita hidup sehingga akan cemerlang dan tadi menjadi sumber ketenangan. Apapun yang kita dapatin baik dalam kondisi buruk sekalipun, kita pasti akan merasa tenang karena di balik zikir kita selalu mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan apapun yang menimpa kita itu adalah takdir yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan kepada kita. Ini manfaat yang pertama. Yang kedua nggih Bapak Ibu, zikir ini bisa menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak di akhirat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, kalimatani, ini semuanya kita sudah hafal dan mungkin sudah sering kita praktekkan. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Jadi kata baginda Nabi, ada dua kalimat zikir yang ringan sekali, ringan untuk diucapkan, tapi kemudian berat nanti kemudian apa? Di timbangan akhirat. Wahabibatani ilar rahman, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dua kalimat itu? Subhanallahi
wa bihamdih subhanallahil azim. Dalam riwayat yang lain itu didahulukan yang subhanallahil azim baru kemudian subhanallahi wa bihamdih. Bayangin Bapak Ibu, satu kalimat saja, kan ini ada dua kalimat zikir, subhanallahi wa bihamdih sama subhanallahil azim. Satu kalimat saja ini sekali kita ucapkan subhanallahi wa bihamdih sama nanti satu kalimat lain itu kalau sekali saja kita baca subhanallahil azim itu manfaatnya sudah disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cinta Allah, juga akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Itu kalau kita baca sekali. Ringan, karena sekali itu kan ringan, subhanallahi wa bihamdi. Tapi efeknya memberatkan timbangan amal kebaikan kita kelak. Setelah kita mendapatkan cinta Allah, itu memberatkan timbangan amal kebaikan. Itu kalau diucapkan sekali. Bagaimana kalau kita ucapkan 100 kali? Bagaimana kalau kita ucapkan 1000 kali? Bagaimana kita ucapkan di setiap kondisi keadaan kita? Ini senantiasa akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Terlebih kalau kita tambahkan dengan kalimat-kalimat zikir yang lain. Ini luar biasa. Dapat cintanya Allah. Karena yang namanya zikir itu berarti kita mengingat Allah. Allah pun juga ingat kepada kita. Dapat simpatinya Allah. Berarti kalau sudah dapat simpatinya Allah, ibarat kalau orang kerja di perusahaan, dapat simpati bos tuh gimana Bapak Ibu? Oh, semua kebutuhan nggak usah dibilang, itu pasti dikasih. Lah gitu juga. Apalagi ini kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fadhkuruni adzkurkum. Kamu ingat, aku ingat. Jadi dapat simpatinya Allah juga terberatkan nanti timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Bayangkan satu kalimat saja kalau diucapkan sekali bisa memberatkan, apalagi kalau diucapkan berulang kali, bahkan kita tambah dengan zikir-zikir yang lain. Sebagaimana yang nanti kita akan dapati di kitab Hisnul Muslim ini. Di mana beliau nanti Syekh Said bin Ali Al-Qahtani bin Ali bin Wahab ya Al-Qahtani rahimahullahu taala itu akan menyebutkan ya zikir-zikir baik dari sejak kita bangun tidur sampai nanti dengan tidur lagi. Bayangkan itu kalau bisa kita lazimi Bapak Ibu. Bagaimana luar biasanya keajaiban manfaat zikir yang akan kita peroleh dalam kehidupan kita baik dunia maupun akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit sebagai muqaddimah ya penggugah lah agar ya kita benar-benar merasakan atau menghadiri majlis mempelajari zikir-zikir yang seperti ini penting ini. Sehingga nanti setelah kita pelajari bisa kita amalkan. Karena mengamalkan zikir itu luar biasa tadi. Itu baru dua, masih banyak lagi manfaat dan faedah yang bisa kita peroleh dengan melazimi zikir, tapi saya cukupkan dengan dua manfaat tadi. Kita masuk ke kitab. Itu zikir dan doa yang pertama, itu zikir dan doa ketika bangun tidur. Ini ada 4 zikir yang Syekh Said bin Ali Al-Qahtani rahimallahu taala nukilkan di kitab beliau ini. Kita baca yang pertama. Kata beliau rahimallahu taala, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tentunya sebelum baca doa ini, sebagaimana yang diceritakan, dikabarkan oleh sahabat mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah ketika bangkit dari tidurnya, beliau duduk dan beliau mengusap rasa kantuk tadi dari wajahnya dengan tangannya. Ya, kata sahabat mulia Abdullah ibnu Abbas, idza staiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min naumihi fajalasa yamsahun nauma an wajihi biyadih. Ini kata beliau radhiyallahu taala anhuma. Jadi Rasulullah bangkit kemudian duduk. Duduk tadi kemudian mengusap dengan tangannya rasa kantuk dari wajahnya tadi. Baru kemudian menengadahkan tangan sembari berdoa. Ini zikir yang pertama, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bahas zikir ini
pertama poin yang harus kita ketahui adalah kita perlu untuk memahami maknanya. Karena bagaimana mungkin dengan zikir yang kita lafalkan itu akan menghadirkan kebesaran Allah kecuali apa? Setelah kita mengerti maknanya. Jadi apa makna dari doa yang setiap kali kita ucapkan, ya, kita baca ketika bangun tidur itu, apa maknanya? Jadi maknanya nanti kan ada terjemahannya, Bapak Ibu bisa nanti di murojaah. Ya, intinya di sini saya bacakan, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah. Jadi nggih Bapak Ibu, ketika kita baca doa mulia ini, zikir yang mulia ini, sejatinya pertama ketika kita mengucapkan alhamdulillah itu sebenarnya kita sedang bertahmid. Bayangin tuh, baru bangun tidur sudah apa? Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah sepatutnya harusnya begitu. Kenapa Bapak Ibu? Kita ketika bangun tidur itu sejatinya kita baru saja melewati salah satu fase tidur. Yang mana tidur itu merupakan apa? Bagian daripada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Rum ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wabtigha'ukum min fadlih inna fi dzalika laayatil liqaumi yasma'un." Jadi kata Allah, di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Tidur kamu di malam dan juga siang hari. Jadi tidur itu salah satu tanda kekuasaan Allah. Ketika kita bangun tidur sudah sepatutnya kita apa? Berzikir. Dalam konteks apa? Kita mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus itu adalah bentuk rasa syukur kita, bahwa ketika kita dibangunkan dari tidur kita, sejatinya Allah Subhanahu wa taala apa? Berarti masih mengizinkan kita untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Masih mengizinkan kita apa? Untuk terus beramal soleh, menambah berat timbangan amal kebaikan kita nanti kelak di akhirat. Nah, jadi ini satu daripada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita sudah bangun berarti kita baru saja melewati salah satu tadi fase yang merupakan apa? Itu adalah tanda kekuasaan Allah, maka sudah sepatutnya kita berzikir. Kita awali dengan apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah. Alladzi itu artinya yang, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, yang telah menghidupkan kami setelah sebelumnya mematikan kami dengan tidur. Jadi yang namanya tidur itu kan saudaranya mati, atau bahasa lainnya mati kecil. Ya, jadi mati kecil itu. Kata Rasulullah, an-naumu akhul maut wa ahlul jannati la yanamun. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tidur itu saudaranya mati. Tidur itu apa? Ya, ibaratnya mati. Nanti Syekh Majri akan menyebutkan. Jadi amatana di situ maknanya bukan mematikan. Kan kita nggak mati, kan kita masih hidup. Artinya apa? Dibangunkan dari tidur. Ya, karena memang sejatinya tidur itu adalah saudaranya mati tadi. Maka diibaratkan tadi yang menghidupkan kami setelah apa? Mematikan kami dengan apa? Tidur tadi. Artinya mengizinkan tidur. Tidur itu nikmat tadi kan? Sudah mengizinkan dibangunkan lagi. Dalam konteks apa? Masih memberikan kesempatan kepada kita untuk masih beramal soleh. Dan di lafadz alladzi ahyana ba'dama amatana, nggih Bapak Ibu, kalau kita tadabburi, ini merupakan salah satu cara kita untuk meyakini apa? Hari berbangkit nanti. Jadi alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Dan juga cara kita untuk meyakini apa? Kalau bisa kita tadabburi, bahwa ketika kita tidur itu sejatinya Allah Subhanahu wa taala apa? Sedang memegang apa? Arwah-arwah kita. Nah, ketika nanti kita dibangunkan, dilepas berarti arwah kita sampai nanti diambil lagi apa? Sampai waktu ajal tiba. Jadi selain kita awali sudah dengan pujian, kita ucapkan lagi alladzi ahyana ba'dama amatana. Ini kita hadirkan keyakinan bahwa ketika kita tidur sejatinya apa? Allah yang apa? Mematikan kita, Allah yang memegang arwah-arwah kita. Kemudian dihidupkan kembali. Dan itu perlu kita apa? Syukuri tadi. Kemudian di akhir wa ilaihin nusyur, dan kepadanya
ya kami kembali. An-nusyur itu artinya rujuk, kembali artinya. Kembali nanti apa? Di hari kiamat kelak. Dan ini apa? Ketika kita ucapkan dalam zikir kita, ini salah satu bentuk kita meyakini diri kita apa? Meyakinkan diri kita akan adanya hari berbangkit, bahwa kelak kita akan kembali kepadanya subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ketika melafalkan satu zikir ini saja, sejatinya kita sudah melakukan 3 hal nggih Bapak Ibu. Memuji, meyakini bahwa Allah yang mematikan kita, Allah subhanahu wa ta'ala yang memegang arwah-arwah kita ketika kita tidur, dan kemudian meyakini bahwa adanya hari apa? Berbangkit, kelak semua kita akan kembali menghadap di mahsyarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, saya ingin bacakan sedikit ya dari apa yang disebutkan oleh Syekh Majdi di syarahnya, karena kita pakai syarah panduan ya, kitab panduan dari syarah beliau hafizahullahu taala. Jadi kata beliau di sini, sahabat yang meriwayatkan hadis ini itu adalah Hudzaifah bin Yaman dan Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhuma. Jadi hadis zikir yang tadi kita bacakan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, itu diriwayatkan oleh 2 orang sahabat. Yang pertama sahabat mulia Hudzaifah bin Yaman. Ini sahabat mulia, dijuluki sebagai pemegang rahasianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah pernah menyampaikan nama-nama orang-orang munafik yang ada di sekitaran baginda Nabi Muhammad SAW kepada sahabat mulia Hudzaifah ibnul Yaman tadi. Dan sahabat mulia ini sangat benar-benar apa? Menjaga apa yang disampaikan, informasi yang disampaikan oleh baginda Nabi, sampai dipaksa oleh sahabat mulia Umar, dipaksa oleh sahabat mulia Ali, itu tetap apa? Beliau radhiyallahu taala anhu apa? Jaga rahasia-rahasia informasi yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dalam banyak riwayat di kitab-kitab tarikh, punya kelebihan, beliau itu bisa membaca raut wajah. Jadi kalau ada orang-orang munafik itu bisa apa? Terbaca dari raut wajahnya oleh apa? Sayyiduna sahabat mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Yang kedua ada sahabat ya Al-Bara' ibnul Azib ini. Ini sahabat mulia, seorang panglima perang dari sejak ya zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dimulai dari perang Khandaq sampai nanti di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini sahabat mulia Al-Bara' ini senantiasa apa? Berdiri di medan perang sebagai komandan dan panglimanya radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian kata beliau, sabda Nabi ba'da ma'amatana, kata beliau di sini ya, maksud mati di situ adalah tidur. Jadi menghidupkan setelah mematikan itu maksudnya apa? Setelah ya mematikan kami dengan cara apa? Tidur tadi. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-naumu akhul maut. Ya, maka amatana yang dimaksud dengan mematikan di sini adalah tidur. Kemudian sabda Nabi wa ilaihin nusyur, ya maknanya kepadanya kami kembali. Nah, di dalamnya ada apa? Iman kita kepada hari akhir, bahwa semuanya nanti di hari akhir kita semua akan dibangkitkan kembali, dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di mahsyarnya. Nah, itu nggih Bapak Ibu, ini sedikit penjelasan dari Syekh Majdi. Kemudian beliau di akhir menyebutkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan dengan menyebutkan adanya bangun dari tidur, ya, untuk menetapkan adanya hari berbangkit setelah kematian tadi. Ya, ini sudah tadi kita jelaskan ya, ala kulli hal. Kesimpulannya nggih Bapak Ibu, ketika kita baca zikir yang pertama ini yang disebutkan oleh Syekh Said, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, sejatinya kita sudah bertahmid, meyakini bahwa ketika kita tidur arwah kita dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita juga apa? Meyakini bahwa adanya hari berbangkit
ya semuanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir yang pertama. Nanti sebenarnya ada versi zikir yang kedua, itu nanti yang ketiga disebutkan Syekh, tapi kayaknya kita cukupkan 2 zikir dulu. Nanti zikir yang ketiga itu alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda ilayya ruhi wa adzinali bidzikrih. Jadi ini sesuai dengan makna bersyukur tadi. Jadi ketika kita bangun tidur, kita ucapkan tadi tahmid, segala puji bagi Allah yang telah menyehatkan badanku dengan tidur. Waradda ilayya ruhi, telah mengembalikan kepadaku apa? Ruhku. Setelah sebelumnya apa? Digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan, diizinkan lagi untuk hidup, menambah tabungan amalan-amalan soleh. Wa adzinali bidzikrih. Jadi ketika dihidupkan, senantiasa sejatinya Allah apa? Mengizinkan kita apa? Untuk kembali mengingatnya Subhanahu wa taala. Tapi itu nanti di zikir yang ketiga. Kita lanjut ke zikir yang kedua. Nah, ini dibaca juga tadi setelah kita baca zikir alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Lanjutkan. Di sini disebutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim rabbighfirli. Jadi mungkin bisa diikutin bareng-bareng ya, nanti tahlil dulu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru nanti tasbih, tahmid, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim rabbighfirli. Nah, Syekh Majdi hafizahullahu taala ini menyebutkan itu lengkap riwayatnya ya, nanti bisa dilihat di syarahnya. Intinya beliau setelah menjelaskan sahabat yang meriwayatkan hadis ini itu adalah sahabat mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Kemudian dalam lanjutan lengkapnya hadis ini disebutkan barang siapa yang mengucapkan zikir tadi ia akan diampuni. Jadi ketika tadi kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita lanjutkan rabbighfirli. Itu kan kita minta ampun kan? Ya Allah, hambamu ini minta ampun, ampuni dosa hamba-hambamu ini. Maka dalam lanjutan hadis tersebut kata baginda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mengucapkan doa tadi, zikir tadi, ia akan diampuni. Tadi ketika apa? Baca rabbighfirli tadi. Atau boleh dengan doa yang lain. Maka dalam lanjutannya jika ia berdoa akan dikabulkan. Artinya rabbighfirli terus ditambah apa? Dengan doa yang lain. Maka kata baginda Nabi doanya akan dikabulkan. Dan jika ia bangkit, jadi setelah dia bangun, duduk, dia ucapkan, lafalkan zikir tadi, dia berdoa, bangkit dari tidurnya tadi, ambil wudhu, kemudian sholat, senantiasa sholatnya pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penting sekali kita untuk memperhatikan apa? Kiat ini. Jangan lupa kita untuk baca zikir tadi agar kita dapat jaminan. Jaminan apa tadi? Kalau kita minta ampun, kita akan diampunin. Kita minta apapun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita bangkit, ambil wudhu, sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, syaratnya satu saja, gampang. Baca zikir tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita baca tadi rabbighfirli, terus lanjut doa yang lain. Setelah itu nanti kita lanjut apa? Ambil wudhu, sholat tahajud 2 rakaat 4 rakaat,
itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikabarkan oleh baginda Nabi dalam lanjutan hadis tadi. Nah, kemudian Syekh Majdi sedikit menjelaskan makna kalimat tauhid. Karena kan bayangin guys Bapak Ibu, setelah tadi ya di zikir pertama kita tuh bertahmid, alhamdulillahilladzi gitu kan. Kita kan bertahmid itu. Ditambah apa? Lanjut dengan apa? Tahlil. Gak hanya tahlil, tasbihnya ada, ya tahmidnya diulang lagi, takbir. Bahkan kita baca tadi hauqalah la haula wala quwata illa billah. Doa luar biasa, bangun tidur saja kita sudah dituntut tadi, artinya dibimbing oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk tadi ya dari awal itu sudah harus mengingat Allah. Ini tadi ilustrasi dari apa Bapak Ibu? Qiyamau wa qu'uda wa ala junubihim. Jadi sambil berbaring pun dalam kondisi mungkin apa? Setengah sadar, itu dizikir. Itulah ulul albab tadi. Jadi bukan mustahil. Jadi qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim. Ya, bangun tidur mungkin dalam kondisi ya kita baru menghilangkan rasa kantuk dengan ngusap-ngusap sedikit. Ya, masih tersisa kantuk tadi ya. Mungkin ikatan-ikatan setan tadi belum habis itu. Ya, ada 3 ikatan kan baru zikir. Belum wudunya, belum sholatnya kan butuh apa? Wudu, butuh zikir, baru terlepas semua ikatan setan tadi. Artinya emang masih dalam kondisi ya mungkin setengah sadar, tapi dituntut untuk apa tadi? Ya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh sedikit ya menjelaskan makna dari kalimat tauhid. Jadi kata beliau di sini sabda baginda Nabi la ilaha illallah yang kita ucapkan di awalan zikir tadi, artinya tidak ada Tuhan yang disembah secara hak itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bacakan saja ya sabda beliau la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa menurut ijma para ulama kalimat ini adalah kalimat tauhid. Nah, ini yang kita sebut dengan kalimat tauhid atau kalimat al-ikhlas. Itu kalimat ikhlas atau kalimat tauhid. Kata beliau kalimat ini mencakup penafian dan penetapan. Nah, ini apa nih? Penafian dan penetapan. Jadi nggih Bapak Ibu, di kalimat la ilaha illallah itu ada penafian. Penafian itu berarti kita menafikan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sembahan-sembahan batil. Jadi la ilaha, la itu dalam bahasa Arab namanya harfu nafyin. Jadi kata untuk menafikan. Jadi ketika disebutkan la ilaha berarti kita menafikan apa? Sembahan. Karena ilah itu artinya apa? Ma'luh. Artinya ma'bud yang disembah. Kita menafikan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bertahlil, kita mengucapkan la ilaha illallah, sejatinya kita apa? Ini kalau kita paham maknanya, ya kita sebenarnya sedang menafikan segala bentuk ya pengibadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oh, maknanya tidak ada Tuhan yang disembah bihaqqin secara hak. Itu nanti baru ditetapkan illallah. Nah, dalam bahasa Arab ada kaidah begini Bapak Ibu. Kalau ada pengecualian tersebutkan setelah penafian, maka dia bermakna penetapan. Jadi kalau dalam kaidahnya al-istithna ba'dan nafi itsbat. Jadi mengecualikan setelah kita menafikan, maka yang terhasilkan setelahnya apa? Penetapan. Jadi penetapan yang dimaksud itu di lafaz mana? Illallah. Karena illa itu kata untuk mengecualikan. Disebutkan setelah tadi penafian, maka yang terjadi setelahnya apa? Penetapan. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita nafikan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, sembari kita hanya menetapkan sembahan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini bentuk nafyun dan itsbat namanya. Jadi penetapan atau penafian dan juga penetapan. Ini tentunya kalau dalam bahasa Arab itu ya bentuk pernyataan kan di sini ketika kita kemudian mengucapkan kalimat tauhid itu kan berarti kita benar-benar mempersaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya lebih dalam daripada sekedar kita mengucapkan gini Bapak Ibu, Allah itu sembahan. Allah itu ilah. Allah itu makhluk. Kalau kita sekedar mengucapkan Allah itu sembahan, Allah itu satu-satunya sembahan, itu tidak lebih kuat maknanya daripada apa? Kalau kita mengucapkannya dengan uslub apa tadi? Penafian dan
penetapan. Ini namanya uslubul hasr. Kalau dalam ilmu balaghah namanya hasr. Berarti kita benar-benar membatasin penghambaan yang hak yang sejati itu satu-satunya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dijelaskan sama beliau. Jadi di kalimat tauhid itu mencakup penafian dan penetapan. Kata beliau melanjutkan, sebab sabda beliau la ilaha adalah kalimat penafian, karena la tadi kata untuk menafikan. Nah, jadi dinafikan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, sebab sabda beliau la ilaha adalah kalimat penafian terhadap sembahan selain Allah. Itu tadi. Sedangkan sabda beliau illallah, di lafadz ini itu nanti ada penetapan. Kenapa? Karena illa itu kata untuk mengecualikan setelah kita menafikan, maka maknanya menetapkan tadi. Nah, maka kata saya di sini illallah adalah penetapan sesembahan itu hanya bagi Allah. Ya, sembahyang, ya, kita ibadah itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dengan adanya dua sifat ini, maka kalimat ini menjadi kalimat syahadat, kesaksian dan kalimat tauhid. Artinya kita mempersaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Diucapkan dengan apa? Uslub nafi dan itsbat tadi. Karena maknanya lebih dalam daripada sekedar kita mengatakan apa? Allah itu ilah, Allah itu ma'bud. Ya, itu tidak lebih apa? Ablaq, tidak lebih dalam maknanya daripada kita tadi apa? Jadi mempersaksinya dengan uslub nafi dan itsbat tadi. La ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan yang hak, ya, satu-satunya yang disembah secara hak kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun sembahan-sembahan yang lain itu apa namanya? Sembahan batil. Satu-satunya yang hak itu apa? Hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian ada sedikit beliau sampaikan ini kaitannya dengan bahasa Arab ya. Jadi kata beliau khobar kalimat la. Ini apa nih khobar kalimat la itu kan? Khobar kalimat la. Jadi yang namanya la itu dia nanti punya isim, punya khobar. Nah, beliau pengen jelasin di sini. Khobar kalimat la itu dihapus. Jadi di sini kata beliau takdirnya, artinya asumsinya apa khobar yang dihapus dari la tadi, itu bihakin. La ilaha bihakin, la ilaha hakun. Itu harus ada kayak Bapak Ibu. Kenapa? Karena sembahan itu kan banyak. Ya kan? Tapi ada yang batil, ada yang hak. Untuk menetapkan sembahan yang hak itu hanya kepada Allah, maka harus ditakdirkan tadi, dikasih asumsi la ilaha bihaqqin illallah subhanahu wa ta'ala. Nah, selebihnya beliau tidak membahas panjang lebar, ya intinya di situ ada tadi ya mengucapkan kalimat tauhid, tahlil, kemudian tadi ada juga tasbihnya, ada takbir, ya kemudian ditutup dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya kita menyerahkan segala kekuatan daya upaya itu hanyalah apa? Milik Allah Subhanahu wa taala, dan itu berasalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Doa minta ampun, doa apapun dikabulkan. Kemudian kita wudhu, sholat dijamin oleh baginda Nabi akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo Bapak Ibu nanti ya pagi bangun tidur silahkan dipraktekkan sebagaimana yang dituntunkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita mempraktekkan zikir kita termasuk hamba-hamba Allah yang berkriteria sebagai ulul albab tadi, punya pikiran yang cemerlang, perasaan yang peka, dan kemudian hati yang lembut. Yang mereka itu adalah yang selalu mendawamkan zikir di setiap keadaan, baik senang, baik susah, apapun itu keadaan, yang selalu mendawamkan apa? Zikirnya, sehingga zikir itu dapat menjadi sumber kehidupan, menghidupkan hatinya, juga sumber ketenangan. Wallahu ta'ala alam. Nanti insyaallah kita lanjutkan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.